Bapak Ibu umat Dharma yang kami hormati, untuk segera menempatkan diri karena sesaat Bapak Menteri akan menuju ke tempat acara. Ngambil di Surya ramah aja. Ini hotel. Masih customernya pesan kopi dua Pak ya? Bikin hati-hati. Nama lewat kan? Kan lewat dalam paling ini. Cek, tari gambyong mempersiapkan, penambuh mempersiapkan. Sebentar lagi Bapak Menteri akan hadir. Bagi para umat untuk segera menempatkan diri di tempat yang telah disediakan, Bapak Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia akan segera tiba di tempat acara. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, telah nampak dari transit rombongan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia beserta Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia segera tiba di tempat acara.
Hadirin sekalian yang kami hormati, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP, beserta rombongan tiba di tempat acara. Selamat datang kami aturkan kepada Bapak Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan beserta rombongan. Hadir pula Koordinator Staf Khusus Presiden Bapak AGN Ari Dipayana. Selamat datang di Candi Prambanan pada kesempatan pagi yang cukup berbahagia ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Bapak Menteri dan rombongan telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk membersamai umat Hindu di seluruh Nusantara dalam menyambut Tahun Baru Saka 1946, Hari Suci Nyepi 2024 Masehi. Dan kepada seluruh rekan media untuk kembali ke tempat, nanti ada sesi untuk foto bersama. Kembali untuk rekan media untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kita sambut persembahan tari Gambyong Paryanom.
Bapak Ibu dan hadirin sekalian, demikian persembahan tari gambyong. Dan untuk selanjutnya, untuk memperlancar acara, kepada awak media dan fotografer untuk bisa pindah di sisi kanan panggung utama. Kami persilahkan untuk awak media untuk berkenan pindah di sisi kanan panggung utama. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, 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 sagung dumati. Yang terhormat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP. Yang saya hormati Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, Bapak AAGN Ari Dibayana, Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, Bapak Maijen TNI Purnawirawan Wisnu Bawa Tanaya, Direktur Pendidikan Hindu, Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Trimo, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Ibu Dr. Anda Emma Rahmawati, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10, Ibu Manggar Sari Ayuati, Kepala Museum dan Cagar Budaya Prambanan, Ketua Panitia Perayaan Nyepi Nasional, Bapak Brigjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, General Manager TWC Prambanan Ratu Boko, Bapak Kolonel Laut I Gusti Putu Murah Sedana, Forkompinda Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan Ormas Hindu tingkat nasional, serta tamu undangan dan juga umat sedharma yang hadir langsung maupun lewat daring yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kami haturkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada kesempatan pagi menjelang siang yang cukup berbahagia ini, kita masih diperkenankan berkumpul bersama di Candi Prambanan yang kita banggakan dan kita agungkan bersama dalam rangka acara simak rama Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946 2024 Masehi. Untuk mengawali acara pada kesempatan hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, marilah kita berdirikan bersama pembacaan Pustaka Suci Wida Wakyah yang akan disampaikan Nimas Ayu Yuniati Risaningrum dan Nimas Ayu Erita Putri Mahardika. Disilahkan.
Siapa yang dengan sujud bakti kepadaku mempersembahkan sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, dan seteguk air, aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang berhati suci. Santi, Santi, Santi. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama laporan Ketua Panitia Nasional yang akan disampaikan Bapak Ketut Gede Wetan Pastia. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, rahayu, rahayu, namo buddhaya. Yang meraga suci, pedanda lanang istri, yang terhormat, yang saya banggakan, Bapak Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP, yang saya hormati Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Anak Agung Gusti Ngurah Ari Dwi Payana MSI, Ketua PHDI Majen TNI Purnawirawan Wisnu Bawatendaya SIP, para musbida provinsi yang terhormat, pengurus tokoh agama se-Jawa Tengah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan terutama umat sedharma yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita melaksanakan Taur Kesange Dharma Santi Nyepi 1946. Saya melaporkan selaku Ketua Panitia
rangkaian kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan. Diawali dari tema yang diangkat tahun ini adalah Sat Chit Ananda untuk Indonesia Jaya. Nilai kebersamaan, kebenaran dalam mencapai kebahagiaan untuk Indonesia Jaya. Diawali dengan kegiatan berupa Makerti Ayuning Segara serentak secara nasional. Terpusat nasional adalah di Desa Tarunajaya, Kecamatan Taruma Jaya, Bekasi, sebagai pertama kali dilaksanakan di pantai tersebut. Adapun kegiatan yang dilaksanakan secara serentak khususnya di Pantai Bekasi adalah berupa bantuan sosial, kegiatan sosial atau bakti sosial, kemudian penanaman pohon bakau dan pembersihan lingkungan pantai yang merupakan bagian daripada pembersihan skala atau duniawi. Pada hari berikutnya secara serentak tanggal 3 Maret kita melaksanakan melasti nasional yang juga secara nasional dipusatkan di Bekasi. Pelaksanaan ini serentak dari seluruh Sabang sampai Merauke. Selanjutnya sebagai bagian daripada upacara kegiatan spiritualnya adalah hari ini berupa Taur Kesanga Nyepi 1946 yang merupakan kegiatan terpusat di Candi Prambanan. Ya, diawali mulai dari tadi pagi adalah mendak tirte, kemudian kegiatan upacara upakara dan nanti diakhiri dengan upacara persembahyangan bersama. Selanjutnya rencana kegiatan rangkaian Dharma Santi yang akan dilaksanakan tanggal 23 Maret akan dilaksanakan seminar nasional yang hybrid mengangkat histori Candi Prambanan. Sebelumnya juga kita akan awali di sebelum tanggal 23 sebagai pengantarnya adalah kegiatan sosial, yaitu penanaman pohon bakti sosial di Tanjung Pasir dan kegiatan sosial on the street, yaitu buka bersama secara serentak dari seluruh Tempek Pura Jabodetabek dan Indonesia. Selanjutnya kegiatan sosial yang berikutnya adalah tanggal 30 akan dilaksanakan festival yoga di Candi Kendulan di Klaten, Jawa Tengah, dan digabungkan dengan kegiatan sosial yang sebagai bagian daripada kegiatan bersama. Selanjutnya tanggal 7 April kita secara serentak nasional akan melaksanakan kegiatan donor darah nasional yang terpusat di Cijantung, Jakarta Timur, dan mencapai puncak perayaan Dharma Santi Nyepi 1946 adalah pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 di Balai Komando Kopassus Jakarta. Demikian rangkaian kegiatan Dharma Santi Nyepi nasional yang akan dilaksanakan sebagai bagian daripada Trihita Karana umat kepada dunia. Demikian laporan yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin
yang berbahagia. Selanjutnya, marilah kita ikuti sejenak sambutan PJ Gubernur Jawa Tengah. Dalam hal ini diwakili Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah, Ibu Emma Rahmawati. Disilakan. Maaf kalau jalannya kecepatan, nggak sesuai dengan musiknya. Karena ini orang Banyumas yang jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Izinkan Bapak Menko PMK saya membacakan sambutan Bapak PJ Gubernur. Dan mohon maaf karena Bapak PJ Gubernur Bapak Nana Sujana tidak bisa menghadiri Tawur Agung ini karena beliau hari ini masih mendampingi Bapak Presiden Republik Indonesia di Solo dan juga ada serah terima jabatan Pangdam 4 di Ponorogo. Yang terhormat Bapak Menko PMK RI, Pak Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP. Yang kami hormati Koordinator Staf Khusus Menko PMK, Bapak Dr. Ana Agung Gusti Ngurah Ari Dwipayana MSI. Yang saya hormati juga Ketua Pinandita Sanggeraha Nusantara Bapak Jero Mangku Gede Pastika, dan juga Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Bapak Maijen Wisnu Bawat Tenaya. Mungkin yang mewakili Forkompinda Provinsi atau dan Bapak Ibu sekalian dari Bupati Klaten atau yang mewakili dari Bapak Direktur Pendidikan Agama Hindu Bimas Kemenak RI dan FKUB. Tidak lupa juga Direktur Taman Wisata Candi dan Ketua Panitia Nasional Tawur Agung. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat bersama-sama hadir di Candi Prambanan untuk melakukan atau melaksanakan Tawur Agung perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946. Upacara Tawur Agung bagi umat Hindu tentu sangat sakral sebagai sarana untuk memahami keberadaan diri sekaligus introspeksi dalam menjalankan kehidupan di dunia, di alam fana ini, dan dapat memberi inspirasi dan semangat baru bagi umat Hindu dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta menumbuhkan semangat kegotong royongan. Pada hakikatnya, upacara Tawur Agung ini dilaksanakan untuk membersihkan jiwa dari segala bentuk perilaku yang tidak baik, pikiran yang tidak jernih, perkataan yang tidak pada tempatnya, maupun menghilangkan sifat prasangka buruk terhadap golongan dan orang lain. Terlebih di tengah pesta demokrasi yang telah kita lewati ini. Atas nama pemerintah Provinsi Jawa Tengah, saya menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946 kepada saudaraku umat Hindu di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Semoga pada peringatan Hari Raya Nyepi tahun ini, saudara semua umat Hindu dapat menjalani kehidupan dalam kebersamaan yang semangat harmonis, sehat, bahagia, dan sejahtera. Semua keburukan sirna dari bumi Indonesia dan segala kebaikan hadir memberikan rahmat bagi alam semesta. Bapak Ibu yang saya hormati, peringatan Hari Suci Nyepi tahun 2024 Masehi ini mengusung tema Sat Chit Ananda untuk Indonesia Jaya. Jika Sat Chit Ananda dikaitkan dengan Indonesia maju, adalah bagaimana kita sebagai manusia dapat mewujudkan nilai-nilai kebijakan dasar dari Dharma agama dan Dharma negara ini sebagai filosofi dalam mewujudkan upaya-upaya konkret baik secara pemikiran, lisan, ataupun dalam aktualisasi kehidupan sehari-hari. Sehingga Sat Chit Ananda tidak hanya sebatas tataran konsep, tetapi bisa kita terapkan dari seluruh golongan umat manusia, sehingga kebijakan pemerintah ini adalah kebijakan yang selalu berorientasi pada kepentingan umum
dan kemaslahatan hajat hidup orang banyak, Loka Samgraha. Melalui tema ini diharapkan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan budaya dapat mewujudkan bangsa yang tentram, damai, menjadikan masyarakat sejahtera, toleran, serta menciptakan persatuan dan keharmonisan dalam kemajemukan bangsa Indonesia. Saya berharap umat Hindu bersama komponen bangsa lainnya dapat bahu-membahu, bergotong royong, bekerja bersama-sama untuk Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan bermartabat. Mari kita jadikan momentum Hari Raya Nyepi ini untuk wahana introspeksi diri dan evaluasi diri. Apa kesalahan yang telah kita lakukan dan apa kekurangan yang belum kita selesaikan di tahun lalu, hendaknya menjadi sebuah renungan untuk diperbaiki di tahun ini dan waktu-waktu mendatang. Sebagai manusia biasa, tentu kita tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan, tetapi menjadi pribadi yang terus mampu memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan diri merupakan ciri orang yang disukai oleh Sang Pencipta. Dalam berbagai kesempatan, saya selalu mengajak untuk menjaga selalu persatuan, kesatuan, solidaritas, dan toleransi antar umat beragama di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu sangat kondusif. Mari kita jaga bersama kondusivitas ini. Saya yakin dalam kemajemukan selalu ada cara untuk memperkuat kebersamaan kita di Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada acara yang membahagiakan ini. Sekali lagi saya menyampaikan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. PJ Gubernur Jawa Tengah Dr. Andes Nana Sujana MM. Demikian Bapak Ibu sekalian telah saya bacakan sambutan dari Bapak PJ Gubernur. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ini acara kayak Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan perwakilan dari Menteri Agama Republik Indonesia. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak dari Kementerian Agama, yaitu Bapak Trimo dari urusan pendidikan. Disilahkan. Dan pada kesempatan ini sambutan langsung dari Ketua Umum Partai Dharma Indonesia Pusat, Bapak Wisnu Bawa Tanaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, we tetong tien rahayu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam Pancasila. Angkat tangannya, rapatkan jari-jarinya. Salam Pancasila. Merdeka. Yang
kami muliakan para pandita lanang istri Dharma Diaksa yang sampun meraga suci, Bapak Menko PMK yang sangat kami hormati, Bapak Staf Khusus Presiden Pak Ari Dupayana yang saya banggakan, para tokoh umat, para pandita pinandita seluruhnya yang tiang hormati, para umat sedharma, saudara-saudara sebangsa setanah air, para tokoh lintas iman. Hari ini kita melaksanakan Tawur Agung Kesange dengan tema Sat Cit Ananda untuk Indonesia Jaya, Sat Satya kebenaran. Kita ingat sesanti bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, lengkapnya Tanhana Dharma Mangrua. Dharma quote and quote artinya kebenaran, Dharma agama, Dharma negara, Dharma sastra, Dharma tula, berdiskusi, Dharma yatra, dari tempat benar ke tempat benar, Dharma gita, budaya, Dharma yuda, bertempur dengan benar melawan hawa nafsu, Dharma dana, anggarannya juga benar, ujungnya Dharma santi, siklus kehidupan benar, benar, benar sampai ke liang kubur kita benar. Satya, Cit artinya kesadaran. Mari kita tumbuhkan kesadaran kita, baik pikiran, logika kita, dan gunakan hati kita. Inilah yang jadi PR kita sekarang. P pemimpin, R-nya rakyat. P pinandita, pandita, R-nya rakyat. Panis rewardnya, public relationnya. Jangan terbalik-balik jadi RP, rupiah, rupiah penting, tapi dicari dengan cara yang benar. Sat Cit Ananda, Ananda artinya kebahagiaan. Kebahagiaan tidak bisa dibeli. Oleh sebab itu, kebahagiaan kita duduk bersama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Siapapun kita dalam kebineka tunggal ikaan, berbeda dia tapi tetap bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tahun ini, bulan ini kita akan memilih pemimpin nasional, Presiden Republik Indonesia, kepala negara. Ibarat Bandara Soekarno-Hatta. Hari ini pilotnya Pak Jokowi, kopilotnya Pak Ma'ruf Amin. Ada pramugaranya, ada Pak Luhut, ada Pak Erlangga, ada pramugarinya Bu Ani dan yang lain-lain. Kita penumpangnya, kita berdoa agar pesawat mendaratnya nanti sempurna. Kemudian nanti pilot penggantinya akan membawa Indonesia jaya, Indonesia maju, Indonesia yang lebih sejahtera. Oleh sebab itu, kita umat Hindu bersama-sama tokoh agama semuanya menyerukan agar Indonesia tetap damai, siapapun yang menjadi pilihan rakyat. Kita ingatkan pemimpin yang bisa melaksanakan dharma kebenaran, membela jujur, benar dan adil. Kemudian tentu yang tidak tamak, yang tidak korup, dan terakhir pemimpin yang tidak kacang lupakan kulit. Oleh sebab itu ajaran dharma, ajaran kebenaran, ajaran ketuhanan, ingat kita selaku umat Hindu ingat Pancasrada, ingat dasar agama kita, ingat pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita ingat Tuhan berarti ingat kemanusiaan, saling menghormati satu dengan yang lain. Kemudian tentu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bila ada persoalan, ada masalah-masalah, kita selesaikan dengan musyawarah menuju keadilan. Seperti apa yang kita lihat sekarang, para pandita kita kompak, ada Dharma Diaksa, ada Empu Acharyananda, betul-betul duduk dan berdoa untuk kita bersama-sama di Prambanan ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menumbuhkan kesadaran, mengikuti petunjuk para catur guru kita, ibu bapak kita di rumah, agar anak-anak kita jadi anak-anak yang betul-betul mengerti dan tahu akan dirinya, bangga jadi Hindu, bangga jadi anak bangsa. Ini ingat dharma agama, Pancasradanya, Pancasembahnya, Pancagitanya, pancernya,
ingat Tuhan Yang Maha Kuasa. God bless with us. Sebagai warga negara Indonesia, tentu kita ingat Pancasila sebagai dasar negara. Maka nilai-nilai Pancasila kita hendak bumikan di tanah Indonesia ini, di tanah air kita. Sila pertamanya ketuhanan, apapun agamanya kita saling menghormati. Orang yang iman takwa serada bakti, tentu dia bisa punya etika, bisa menghormati nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian tentu juga ingin bersatu padu. Kata kuncinya adalah bersatu padu, karena karakter dasar utama adalah jujur dan disiplin. Jujur ini penting, sehingga kita membutuhkan pemimpin yang bisa diteladani. Para pemimpin umat yang bisa diteladani. Nanti kalau pemimpinnya berdiri, tentu rakyatnya akan berdiri. Pemimpinnya akan bergerak ke utara, rakyatnya juga akan ke utara. Arah, tujuan dan sasarannya kita ingin mencapai cita-cita negara kita nih, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan tujuannya tentu melindungi tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kita mensejahterakan dan menjaga ketertiban. Kami mengucapkan terima kasih banyak Pak Menteri, pada Pak Menteri Agama, Pak Menteri Menko PMK, dan semua pemerintah Presiden Jokowi, di mana Sekolah Tinggi Agama Hindu Klaten sudah menjadi Sekolah Tinggi Hindu Negeri. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar. Para tokoh-tokoh hendaknya menjadi teladan. Saya rasa ini kata kuncinya adalah semua umat di muka bumi ingin aman, ingin damai, ingin sejahtera dan bahagia. Itu semua kita ingin tahu. Kita punya Sesanti juga Tatua Masih. Kita punya Wasudevang Kutum Bakam. Kita, aku adalah kau, adalah aku. Kita sama-sama sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat beragama, maka kita saling menghormati. Selamat Hari Suci Nyepi. Saya ulangi, selamat Hari Suci Nyepi. Karena suci, pikiran bersih, hati bersih. Dumugi Rahayu, Suksma, Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadu, 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 Sancai, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Pancasila. Angkat tangannya, salam Pancasila. Merdeka, Suksma. Bapak Ibu hadirin dan umat Dharma yang berbahagia, selanjutnya marilah kita saksikan bersama persembahan tari Bedayan Siwa Graha. Bedayan Siwa Graha adalah sebuah koreografi musikal yang terilhami dari adat dan tradisi yang telah terpatri dalam jiwa masyarakat Jawa yang selalu mengagungkan kebesaran Dewa Siwa sebagai pemerintah segala sesuatu yang sudah usang, tidak layak berada di dunia ini, sehingga harus dikembalikan ke asalnya, Hyang Widiwasa. Di Nusantara ini Dewa Siwa dipuja dengan banyak cara. Salah satunya dengan Om Nama Siwaya. Dan Dewa
dikenal dengan nama Maha Dewahara Hyang Chandra Sangkara Siwang Nataraja Sarwa Satyam Siwang Sundaram Kala Mahakala Wanadewa Manipaya Dwarta Rata Hyang Siwa sendiri mengatakan beliaulah pemberian keberuntungan yang baik hati, ramah, suka memaafkan, menyenangkan, memberikan banyak harapan tenang. Maha Siwa Grahala sebagai tempat yang disucikan umat manusia, Prambanan sebagai istana atau rumah Siwa. Karya ini mencoba menghadirkan sebuah koreografi musikal dalam alur dan rasa, dalam suasana penuh keagungan, serta pemujaan. Karya ini disajikan dalam bentuk garap bedayan yang didukung oleh 7 penari dalam satuan rasa, gerak, dan musik gending yang mengiringi. Sutradara dan penulis naskah Sugeng Sapta Wahyasa SAG MPD. Penata tari Niloh Tutu Yardani Astuti MPD. Penata iringan Muryanto. Penata rias dan busana Fitria Ayu Cinta Ningsih Sarjana Pendidikan. Diproduksi Sekolah Tinggi Widodharma Klaten, Jawa Tengah.
Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Selanjutnya, marilah kita ikuti dengan seksama sambutan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menko PMK, kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP. Disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati dan saya banggakan Koordinator Staf Khusus Presiden Bapak Dr. Anak Agung Gede Ngurah Ari Dibawayana, Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Wisnu Bawatanaya, Direktur Pendidikan Hindu Dinas Dijen Bimas Hindu Bapak Trimo, Bapak Gubernur Jawa Tengah dalam ini diwakili oleh Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Ibu Dr. Anda Emma Rahmawati, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10 Ibu Manggar Sari Ayuwati,
yang saya banggakan, Ketua Panitia Perayaan Nyepi Nasional, Bapak Brigjen TNI Kedut Gede Wetan Waspastia, General Manager TWC Prambanan dan Ratu Boko, Bapak Kolonel Laut I Gusti Putu Ngurah Sedana, anggota Forkopimda Provinsi Jawa Tengah yang hadir, para pimpinan Ormas Hindu tingkat nasional, para pimpinan organisasi lintas agama, dan yang saya muliakan para pandita dan para pinandita, dan lebih khusus kepada hadirin khususnya umat Hindu yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji. Mohon maaf, pertama saya menyampaikan salam dari Bapak Presiden Joko Widodo kepada seluruh umat Hindu yang pada hari ini melaksanakan Tawur Agung, Bumi Tawur Agung, yang untuk menyongsong Nyepi pada tahun Saka 1906 atau 2004 Masehi. Beliau mohon maaf tidak bisa hadir bersama-sama kita karena ada tugas yang tidak mungkin beliau tinggalkan. Beliau menugaskan saya untuk menghadiri acara ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tema perayaan Hari Suci Nyepi tahun ini adalah Satchit Ananda untuk Indonesia Raya. Dalam bahasa Sanskerta, Sat berarti kebenaran, Chit berarti kesadaran, dan Ananda berarti kebahagiaan. Jadi dengan tema ini, makna dari tema ini adalah untuk selalu mengedepankan kebenaran dalam setiap tindakan dan keputusan kita, membangun kesadaran akan keberadaan diri kita, serta kebahagiaan bersama dalam mencapai kemajuan bagi bangsa dan negara Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari beragam suku, etnis, budaya, dan agama. Kita harus menghadapi kemajukan tersebut, kemajemukan tersebut dengan membangun kebersamaan, saling menghormati, serta saling menghargai perbedaan masing-masing. Bapak Ibu sekalian, tadi Ketua Umum PHDI sudah menjelaskan dengan sangat gamblang keberadaan dari Hari Raya Nyepi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini ada kebetulan yang mungkin sudah kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa tahun ini Hari Nyepi bersamaan dengan dimulainya ibadah suci Ramadan umat Muslim. Hari Nyepi tahun 1946 tahun Saka ini bersamaan dengan hari tanggal Ramadan tahun 1446 Hijriah. Jadi sama-sama 46-nya. Mudah-mudahan bersamaan hari suci ini menjadi pertanda baik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Terutama pada tahun ini kita akan memasuki masa transisi pemerintahan yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua Umum PHDI, dan ini tentu saja suatu peristiwa yang belum tentu terjadi lagi. Ini berarti peristiwa di mana hitungan tahun Saka dengan tahun Hijriah itu yang bedanya 500 tahun itu ketemu pada hari ini, pada hari-hari ini. Dan itu di mana umat Hindu juga melaksanakan penyucian diri, umat Islam, umat Muslim juga akan bersiap-siap untuk selama 1 bulan melakukan penyucian diri.
Dan mudah-mudahan sekali lagi ini adalah pertanda baik untuk bangsa dan negara Indonesia, seperti yang menjadi tema dari upacara Hari Nyepi tahun 2024 ini, yaitu kebenaran yang diutamakan menjadi tulang punggung kita di dalam berdharma, baik dharma untuk agama maupun untuk nusa dan bangsa ini, dan dharma yang lain maupun untuk mengetuk kesadaran kita. Saudara sekalian, kesadaran itu adalah alam diri kita, ya, yang kalau dalam bahasa Jawa disebut jagat cilik. Sedangkan alam di luar diri kita ini adalah jagat gede. Ketika kita melakukan penyucian diri, pada dasarnya adalah proses penyatuan antara jagat cilik dengan jagat gede itu, antara alam yang ada di dalam diri kita, alam kesadaran kita dengan alam raya. Dan apa yang menjadi tujuannya? Yaitu untuk kita membersihkan, mensucikan, memurniakan kembali dharma kita. Tadi Pak Ketua Umum PHDI juga sudah menyampaikan bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa beragama. Artinya tidak ada satupun rakyat Indonesia ini yang tidak beragama, tidak percaya akan adanya Tuhan yang di dalam rumusan resmi negara kita disebut berketuhanan yang Maha Esa itu. Karena itu tugas kita dengan tema Satchit Ananda untuk Indonesia Jaya ini, tugas kita terutama adalah membangun kebersamaan, menjaga toleransi, menjaga kerukunan. Kerukunan beragama adalah merupakan salah satu prasyarat agar kita bisa melaksanakan agama kita masing-masing dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya. Kalau seluruh pemeluk agama, apapun agamanya di Indonesia ini, dia betul-betul bisa melaksanakan agamanya dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, maka bisa dipastikan bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu terciptanya negara adil makmur, gemah ripah roh jinawi Kartoto Raharjo, itu akan bisa dicapai. Kenapa? Karena ketuhanan yang Maha Esa sebagai simbol, sebagai penanda bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa beragama, itu menurut Bung Karno sebagai bapak bangsa Indonesia adalah menjadi ruh, menjiwai sila-sila yang lain. Tanpa ada kehidupan beragama yang sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, maka jiwa sila-sila yang lain, jiwa keempat sila yang lain itu tidak akan mencapai kesempurnaan. Dan itulah tugas kita, terutama para tokoh agama, para pemimpin agama, para pandita, para pinandita, untuk membimbing umat-umatnya, umat Dharma Hindu, para umat pemeluk agama Hindu, untuk bisa melaksanakan ajaran dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Begitu juga untuk pemimpin-pemimpin agama yang lain. Harus bisa membangun semangat kerukunan, kebersamaan dan toleransi, bukan hanya antar umat beragama, tetapi juga intern umat beragama. Kita tahu di dalam agama masing-masing juga ada perbedaan-perbedaan. Tadi kita saksikan tari bedoyo yang luar biasa, yang itu adalah merupakan identitas tradisi Jawa. Artinya apa? Kalau kita melihat bedoyo atau tari Bali yang biasanya sangat dinamis, kemudian kita menyaksikan tari Jawa yang sangat halus dengan keanggunannya, maka
ada perbedaan di sana, tetapi bukan perbedaan yang harus terserpeh-serpeh, tercerai-berai, tapi perbedaan yang merupakan mosaik, perbedaan yang tersusun rapi, yang membuat penanda tertentu yang membuat kehidupan beragama di dalam umat Hindu itu indah dan harmonis. Dan ini kalau di dalam internal umat beragama itu sudah dibangun kebersamaan, keserasian, toleransi, maka dengan agama yang lain juga tentu saja akan lebih mudah untuk membangun semangat toleransi. Jadi itulah menurut saya yang saya pahami tema yang sangat luar biasa yang dilaksanakan pada tahun 2024 Masehi atau dalam memperingati Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946 yang digelar pada hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Matur sembah nuwun, matur suksma. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, umat Dharma yang berbahagia. Selanjutnya marilah kita simak bersama Dharma Wacana yang akan disampaikan, yang kami muliakan dan kami sucikan, Ida Pandita Empu Jaya Acaryananda. Disilahkan. Om Swastiastu. Saya ulang sekali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam dan salam kebajikan bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Ide sane rumaga suci sang pemupet ya jemana pada acara upacara pecaruan pada hari ini. Jadi ya jemananya ini semua, tidak ada satu-satu, kebersamaan indahnya bukan main, yang disebut dengan ya jemana ngarannya wiku wate puja. Jadi para pendeta yang memuja. Pada kesempatan ini yang saya muliakan dari wakil pemerintah Bapak Menteri Koordinator PMK Pak Muhajir, saya baru sempat tatap muka Pak, karena buku Bapak banyak saya baca, saya juga dari dunia kampus. Kemudian dari staf sus Gung Hari Dwi Payana, dari Parisade ya, kalau bola ke Rakanda saya, kemudian dari perwakilan pemerintah Jawa Tengah yang diwakili Ibu, terima kasih Ibu. Dari Kementerian Agama Pak Trimo. Demikian juga undangan hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hari ini untuk pertama kalinya saya bisa hadir dan berdiri di pelataran candi yang sangat agung ini. Candi yang mengandung satu kekuatan historik, teologis,
mistis, sosiologis, dan solidaritas di sebuah bumi di Jawa Tengah yang bernama Mataram. Mata artinya bumi, Ram artinya selamat. Pada dua dinasti besar zaman dahulu. Semalam sudah sempat saya sampaikan tentang toleransi dan moderasi beragama. Ada dua kekuatan besar, Sailendra dan Sanjaya. Menurut saya pribadi tidak pernah ada dialektika dan polarisasi, tapi mereka bekerja sama. Candi ini Bapak Ibu sekalian mengandung satu kekuatan yang luar biasa. Dia hadir tidak hanya sebagai sebuah monumen, tapi dia hadir selain tontonan, tuntunan, tatanan, dan mesti digali nilainya untuk menjawab tantangan dan tuntutan zaman. Maka oleh sebab itu, upacara yang dilakukan pada hari ini bukan hanya bersifat festival, tapi sebuah investasi spiritual di mana manusia sebagai puncak kemanusiaannya sadar bahwa dia tidak hanya hadir dari unsur fisikal atau paalnya, tapi dia juga hadir dalam unsur fisikisnya, sekaligus hadir sebagai unsur spiritnya. Jadi kalau boleh saya sitir dari seorang filosof, mungkin agak liberalis orangnya, tapi di Hindu, ketika manusia lahir dari rahim seorang ibu, maka proses hewani dimulai. Maka dalam teks sastra, di dalam susastra Weda, Janmane Jayate Sudra Dwija Sangkaret Utyate. Mengapa? Karena kelahiran badan ini Bapak Ibu sekalian, kehadiran alam semesta ini adalah kolaborasi dua kekuatan di dalam ajaran Samkhya yang disebut Purusa dan Prakrti. Purusa adalah unsur kesadaran, consciousness, dan Prakrti unsur ketidaksadaran yang disebut Maya Siretattva, disebut dengan unconsciousness. Dalam bahasa Jawa panjenengan bilang yang satu bernama Atutur, yang satu bernama Aturu. Atutur artinya kesadaran. Bagaimana kedua peristiwa, apa benda ini, instrumen ini menyebabkan orang lahir menjadi sudra? Tegas di dalam susastra Bhagavad Gita dijelaskan, matra separsa kontea situsna suga dukada agama payeno nityam titiksa berata. Ketika terjadi persenyawaan antara spirit yang suci murni dengan unsur maya siretattva, terdiri dari unsur alam pikiran dan alam fisikal, disitulah sang roh mengalami suka dan duka, bahagia dan derita, panas dan dingin, tapi tidak kekal adanya. Situsna suka dukada agama payeno nityam, tidak langgeng dia, datang dan pergi. Maka itu kesadaran bahwa suka dan duka datang dan pergi menjadi modal dasar bagi kehidupan kita. Bagi seorang yang berjiwa stita pradnya, yang ajak pada perjalanan rohani, dia tidak akan pernah masuk larut dalam kedua lautan suka dan duka itu. Dijelaskan di dalam Gita, stita pradnya sakabasya samadhi tasya kaisawa. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, seiring tumbuhnya material fisikal, berkembangnya mental, maka muncul kesadaran insani.
proses manusia dimulai, lahir proses hewani, makanya di Hindu ada sarira samskara, memanusiakan manusia. Puncaknya kalau di Bali upacara potong gigi, menghilangkan sartripu. Tetapi manusia tidak hanya butuh bagaimana dia memenuhi hasrat faal biologisnya, hasrat mentalnya, tapi ada yang paling tinggi yang harus dia isi adalah kebutuhan spiritualnya. Maka pada saat itulah sesungguhnya manusia itu adalah dewani. Kalau saya pinjam dari saudara-saudara muslim, agama sahabat, ilahi. Jadi hakikat manusia adalah ilahi. Kehadirannya ke sini, nilai universalnya apa? Kebetulan sempat mengajar studi-studi agama di kampus, bahwa manusia hadir di bumi ini adalah teralienasi dari kampung firdausnya. Maka itu dunianya ini harus dibentuk bagaimana cetak biru surgawi itu. Jadikan dia taman firdaus. Kalau boleh saya sitir di agama sebelah untuk menguatkan literasi dan narasi kita, di situ dijelaskan, kuciptakan diriku secitra dengan dirimu karena aku kudus, kuduslah kamu, jadikanlah bumi seperti kerajaanmu di surga. Saudara muslim mengembalikan sifat-sifat pada fitrahnya, dan yang lebih entitas paling tinggi adalah sifat-sifat anifiyahnya. Maka di dalam agama Hindu dalam rangka mewujudkan itu bukan hanya sebuah pernyataan, harus kenyataan. Maka Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara Dharma yang saya kasihi, manusia adalah limited edition insan yang diciptakan Tuhan yang terakhir. Dia berada antara buta material, kala bentuk, kala energi, kala adalah waktu. Maka itu dengan cara apa dia menghadir ke muka bumi ini, dengan itu pula dia harus mengembalikan dirinya pada hakikatnya. Ibaratkan kita akan mengeluarkan asin pada ikan, maka kita rendam dengan ikan asin. Ibaratkan telinga yang masuk air, akan kita masuki air untuk mengeluarkannya. Maka dengan demikian, karena badan fisikal kita berasal dari alam, sebelum dia lahir dia ibu biologis sebagai matriksnya, tapi begitu dia lahir ke muka bumi, alam semesta inilah matriksnya, disebut dengan ibu pertiwi. Tanpa ibu pertiwi kita tidak akan bisa melangsungkan kehidupan ini, terutama menggunakan badan kita untuk berkarma. Maka saya punya istilah, untuk apa atman atau roh diberikan badan? Untuk bisa berkarma. Untuk apa badan ini diberikan atman? Agar hidup ini bermakna. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, saya punya joke. Ketika badan ini jadikan istana, maka atman menjadi narayana. Tapi ketika badan ini jadi penjara, maka atman menjadi narapidana. Disinilah kita banyak memenjarakan atman-atman kita, hanya sekedar kepentingan-kepentingan, ambisi-ambisi rendahan kita. Maka kita diajak untuk mulat sarira, self understanding. Maka casing yang membentuk kita, buana agung ini, di mana badan kita ini dibangun oleh unsur panca mahbuta yang disebut dengan buta matra, yang melahirkan energi prana matra. Dan hal yang paling kekal adalah yaja mana matra di dalam ajar Siwa Astamurti. Maka ini harus kita melakukan konservasi investasi.
Salah satunya adalah kegiatan ritual budayanya Pecaruan pada hari ini, Mahayu Hayuning Buwono. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Ada Maitreya Upanishad mengatakan, dengan apa semua yang ada ini berkembang. Ya, dari mana semua yang ada ini mengada, dengan apa yang ada ini berkembang, dan kemana yang berkembang ini kembali, itu adalah aku. Aku sebagai simbolik yang bersifat universal adalah apa yang ada di belakang kita. Di belakang saya, di hadapan Bapak, Param Brahma Prambanan. Sempat dalam meeting saya bicara dengan Pak Aris Munandar, mungkin saya utak-atik gatuk kayak orang Jawa. Sebenarnya candi-candi Jawa Tengah itu adalah hijrah pilgrim kita, yatra kita menuju pada sebuah kelepasan. Mulai dari pawon dapur, di dalam ajaran Sarira Gundam itu dapur itu ada pada Nabi kita, ada mendut, ada redaya kasih sayang. Itu ada pencerahan Borobudur Bara Baduur, bumi Sambara, kebudaan. Siapa yang tercerahkan menjadi Buddha. Dari pencerahan itulah kita akan mengalami pelepasan. Param Brahma Prambanan. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, untuk sampai di situ, maka disinilah alam ini kita berikan seperti kisah tadi. Apa yang diberikan oleh Tuhan harus kita kembalikan. Maka bahasanya mengembalikan sama dengan tawur, membayar. Padahal carunya ini mancekelut nih pakai wedus. Jadi konsep pengembalian untuk pemeliharaan. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita sadari bersama, di tengah perubahan sosial, agama menjadi komoditi. Ya. Hendaklah kita menjadi arif dan bijaksana, kita kembali ke dalam yang paling hakiki. Maka dari itu tawur inilah mengembalikan ke alam untuk kita bisa melakukan penziarahan kita menuju alam pembebasan. Inilah samhara peleburan. Maka besok kita nyepi, kita melebur buana alit kita, sehingga kita ngembak geni dari api nafsu kama agni menjadi jenyana agni, api pencerahan. Maka itulah yang disebut seorang pandita, beliau yang bekerja atas nama niskama karma, tanpa motif hasil, dan dinyalakan oleh api jenyana. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, di tahun yang sangat bersejarah, mari kita berdoa bersama agar keselamatan bangsa Indonesia ini. Mari kita berangkat dari umat Hindu. Ya, mungkin dari segi kuantitas kita tidak banyak, tapi kualitas mari kita tingkatkan. Dasar-dasar keseradaan kita hanya dengan keyakinan yang kuat kepada ide yang widiwasa, Tuhan yang Maha Esa, Nusantara Indonesia ini akan ajak. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan hari inilah hari permulaan, hari kita start untuk meremajakan semangat-semangat yang mungkin sudah ditinggalkan dari leluhur-leluhur kita. Kemudian spirit-spirit harus kita revitalisasi kembali untuk membangun kebinekaan kita. Padahal di abad 10 kita sudah selesai bicara masalah kebinekaan dan moderasi. Di zaman Majapahit diselesaikan lagi oleh Kidung Prapanca Putantular, ya, dengan kitab Suta Somanya. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya melalui Satchit Ananda. Saya tambah lagi, tagnya kurang, Satchit Ananda Swarupa. Itulah wujud beliau, Siwa Maha Dewa. Terima kasih. Om Santi 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 Om Loke Semasta Sukino Bawantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Salam. Om Namo Buddhaya. Terima kasih.
endahing budaya adiluhung wonten ing bumi Nusantara mliginipun wonten ing tanah Jawi pahargyan suci nyepi